Telah menetapkan sopir truk kontainer sebagai tersangka karena menjadi pemicu tabrakan beruntun hingga melibatkan belasan kendaraan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam penyelidikan juga ditemukan pelanggaran fisik pada truk kontainer tersebut. Korban berjatuhan di rapat tabrakan beruntun. Kita lihat. Situasi lalu lintas yang tenang seketika berubah mengerikan tatkala truk tronton melibas habis sejumlah kendaraan di depannya. Meluncur Pak, rapak Pak. IB07 di TKP Pak, banyak korban Pak, segera meluncur. Warga di sekitar lampu merah Simpang Muara Rapak, Kota Balikpapan pun panik. Puluhan korban bergelimpangan di jalan. 4 orang tewas dan sejumlah orang terluka, belasan kendaraan juga mengalami kerusakan. Polisi dibantu warga bergerak cepat membawa korban ke rumah sakit. Usai kecelakaan, sejumlah kendaraan yang terlibat termasuk truk kontainer dipindahkan dan dibawa ke Mako Polres Balikpapan. Polisi yang melakukan penyelidikan dengan menggelar olah TKP menduga kecelakaan terjadi akibat remblong dan sang sopir tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Polisi telah menetapkan sopir kontainer sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan awal. Status dari sopir sendiri sudah diamankan. Sementara statusnya ditetapkan tersangka, kita tetapkan tersangka. Dari 26 korban luka yang dirawat di sejumlah rumah sakit, salah satunya adalah seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun. Tragis, kecelakaan itu juga merenggut nyawa kedua orang tuanya. Suasana haru juga mewarnai prosesi pemakaman korban tewas atas nama Juni Dedi Ricardo Saragih di Cilegon, Banten. Isak tangis keluarga tak tertahankan saat peti jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Korban diketahui bekerja di salah satu perusahaan di Balikpapan. Sementara itu, penyelidikan penyebab pasti kecelakaan terus digali polisi. Adanya dugaan kecelakaan akibat kondisi kendaraan tak layak jalan dibantah sang pemilik truk. Ia memastikan kerap melakukan perawatan secara berkala. Kalau seumpama itu supir itu kan mengatakan masalah ya saya suruh berhenti Pak. Perbaikan dulu. Terakhir perawatan pokoknya ganti oli itu Desember tanggal 26, terus servis rem itu terakhir tanggal 3 Januari. Namun meski mengaku truk miliknya dalam kondisi baik, Dirjen Perhubungan Darat menemukan sejumlah pelanggaran pada truk pengangkut 20 ton kapur pembersih tersebut. Antara lain pemasangan bumper atau tanduk di bagian depan truk, serta ukuran lebar dan panjang truk bertambah 20 cm. Kendaraan ini adalah CBU yang dari Singapura itu. Mungkin di Singapura dulunya mungkin barangkali kendaraan sudah nggak sesuai apa dijual. Nah dulu kan kita terbuka kan, nah, sekarang kan sudah nggak boleh lagi. Gitu. Tapi nanti saya akan koordinasi karena sebagian kendaraan yang ada di Kalimantan Timur, di Balikpapan kan kendaraan seperti ini. Ini kan sebetulnya harusnya kalau mengangkut kontainer itu kan ada head traktornya sama kereta tempelannya. Apapun hasil penyelidikan, tentu tak mampu membayar duka para keluarga korban. Namun kecelakaan ini hendaknya menjadi pembelajaran agar selalu waspada dan berhati-hati ketika berkendara. Tim Liputan melaporkan. Ini juga peristiwa yang terjadi di Jalan Raya, pemirsa, beberapa waktu lalu. Pertanyaannya adalah, Ustaz, siapa saja bisa jadi korban di Jalan Raya? Karena kita tidak pernah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi. Boleh jadi kita sudah hati-hati sekali, namun ternyata orang lain yang kurang waspada atau sebaliknya. Lalu bagaimana pandangan Ustaz mengenai kecelakaan maut yang bisa menimpa siapapun di Jalan Raya? Ya inilah ya, prihatin sekali ya. Makanya kalau di luar negeri itu izin SIM itu ya, izin mengemudi, surat izin mengemudi itu akan sulit sekali ya. Kalau di kita itu masih suka bisa nembak dan lain-lain. Tapi kalau di sana itu pelanggaran sekali saja mereka dicabut SIM-nya. Karena apa? Karena mobil itu, kendaraan itu, apalagi truk sebesar itu kan bisa membunuh. Itu bahaya sekali. Nah karenanya kita prihatin sekali. La dororo wala diroro. Jangan kita tuh membahayakan diri sendiri dan orang-orang lain. Artinya dalam konteks itu kita kan harus berhati-hati, harus ikhtiar itu. Kalau nyetir itu juga kita harus hati-hati, bukan hanya kemudian mencoba menyelamatkan diri kita, tapi juga menyelamatkan orang-orang yang ada di jalan semuanya. Nah, kenapa kita doa keluar rumah itu Bismillahirrahmanirrahim
la haula wala quwwata illa billah. Karena apa? Karena kita memang menyerahkan segala sesuatunya tawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu. Jadi artinya dengan nama Allah kita itu bertawakal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, antara qadarullah ya, ketetapan Allah, antara takdir itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita hanya berupaya sebaik mungkin, berikhtiar, berhati-hati, mengecek kendaraan, melihat dan tertib di lalu lintas, kita kan seperti itu. Tapi semua yang sudah tertib, yang sudah sedang berhenti di lampu merah dan lain-lain, tiba-tiba itu tadi ditabrak dia dari belakang dengan truk yang sebesar itu. Nah itu kan la haula wala quwwata illa billah, kita memang tiada daya upaya gitu. Nah disinilah disebut sebagai ketetapan Allah atau takdir Allah itu karena itu semuanya. Kita harus bertawakal insyaallah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Biarkanlah Allah yang kemudian menetapkan mana yang terbaik untuk kita. Masya Allah. Kita lanjut ke